Santo Agustinus berkata perpecahan gereja adalah kemenangan setan. Benarkah demikian? Apakah Tuhan menghendaki persatuan ataukah perpecahan? Apakah Yesus dimuliakan dengan kenyataan gerejanya terpecah menjadi puluhan ribu denominasi? Apa sebenarnya kerinduan Tuhan untuk semua manusia yang percaya pada Yesus, persatuan atau perpecahan? Apakah benar doa Yesus untuk persatuan umat yang percaya padanya tidak terkabul? Salam damai Kristus. Perpecahan gereja adalah kemenangan setan. Ini dikatakan Santo Agustinus, bapa gereja yang terkenal, menanggapi gereja Katolik yang saat itu terjadi berbagai perpecahan karena muncul berbagai aliran. Mereka semua menamakan diri Kristen, sehingga muncul kata gereja Katolik untuk membedakan gereja Kristen yang benar dan yang bersatu dengan gereja-gereja yang terpecah yang mengaku percaya pada Yesus tetapi memiliki ajaran yang sedikit berbeda dengan gereja Katolik yang sejak awal diyakini sebagai gereja yang benar. Dari sekian banyak aliran Kristen yang muncul di gereja awal ini, beberapa yang terkenal seperti aliran Arianisme yang muncul karena Uskup Arius yang menentang kesetaraan Allah Putra dengan Allah Bapa sehingga terlaksana konsili Nikea. Juga aliran Nestorian yang muncul karena Nestorius yang memisahkan dua kodrat Yesus sehingga terlaksana konsili Efesus. Dan juga ada aliran-aliran lain seperti Donatis dan lain-lain. Sejak zaman para rasul, Santo Paulus telah menegur karena adanya perpecahan. 1 Korintus bab 1 ayat 12 sampai ayat 13. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Karena itu mereka yang sedang menuju perpecahan ditegur Paulus dalam 1 Korintus bab 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Jelas di sini Tuhan yang berbicara lewat Paulus tidak menghendaki perpecahan, dan teguran ini berlaku bukan hanya untuk gereja di Korintus, tapi berlaku juga untuk semua umat Kristen. Tapi sayangnya sabda Tuhan ini sengaja diabaikan dan perpecahan jadi sesuatu yang wajar terjadi. Gereja Ortodoks dianggap sebagai saudara gereja Katolik yang terpisah di Konstantinopel, Turki pada abad ke-11. Kemudian pada abad ke-16 di Eropa dengan reformasi Protestan, Martin Luther di Jerman membentuk gereja Lutheran, John Calvin di Swiss membentuk gereja Calvinis, dan Raja Henry ke-8 membentuk gereja Anglikan. Dari ketiga gereja yang terpecah di Eropa ini, terpecah lagi jemaatnya membentuk gereja Metodis, Baptis, Mormon, Advent, Saksi Yehova, Sidang Jemaat Allah, Pentakosta, dan lain-lain. Telah berlipat ganda terpecah. Dan secara total saat ini diperkirakan ada sekitar 30.000 denominasi Kristen, masing-masing menafsirkan Alkitab dengan cara yang berbeda. Tapi sejak awal perpecahan umat Kristen, gereja yang tetap bersatu menamakan dirinya gereja Katolik untuk membedakan dengan gereja Kristen yang terpisah dari persatuan. Itu ditemukan sejak akhir abad pertama oleh Santo Ignatius dari Antioquia. Persatuan gereja Katolik ini memenuhi kerinduan Tuhan dalam doanya yang bisa kita temukan dalam Injil Yohanes bab 17 ayat 20 sampai ayat 21. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Sabda Tuhan ini jelas, Tuhan tidak menghendaki perpecahan tapi persatuan. Perpecahan gereja jadi puluhan ribu denominasi mempermalukan Yesus karena doanya seakan-akan tidak terkabul. Apa benar doa Yesus di Injil Yohanes bab 17 tidak terkabul? Tidak. Doa Yesus ini terkabul di gereja Katolik.
Kehadiran gereja Katolik sejak awal iman Kristen sebagai gereja yang didirikan Yesus tetap bersatu dan akan terus bersatu hingga akhir zaman. Sesuai dengan Efesus bab 4 ayat 5, gereja Katolik tetap meyakini satu Tuhan yaitu Yesus Kristus, satu iman dalam doa dan pengakuan iman, dan satu baptisan. Ini yang membedakan gereja Katolik dengan gereja Kristen lainnya. Karena itulah gereja Katolik dimusuhi iblis. Karena persatuan gereja Katolik membuktikan kemenangan Tuhan. Sebaliknya perpecahan gereja Kristen adalah kemenangan setan. Tetapi dunia lebih mengenal gereja Katolik sehingga Yesus tidak dipermalukan. Janjinya menyertai gerejanya hingga akhir zaman tetap terbukti. Alam maut tidak bisa hancurkan gereja Katolik. Gereja Katolik akan tetap meninggikan Tuhan dari awal hingga akhir dunia ini, mengalahkan setan hingga Tuhan menaklukkan setan di bawah kakinya.